Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. Saudara Gatot Nurmantio, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa aku bisa begitu terhadap saya, bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Lah aku salah apa? Nama lengkapnya Hercules Rosario Marshall. Beliau lahir di Timor Leste waktu masih bernama Timor Timur. Nah, sekitar tahun 70-80-an, Timor Timur tuh lagi bergejolak. Konflik separatis dan operasi militer bikin banyak orang kehilangan keluarga. Nah, Hercules adalah salah satunya. Keluarganya jadi korban konflik, dan dia pun direkrut dalam operasi militer oleh pihak Indonesia. Dari situlah awal mula koneksinya dengan militer Indonesia, terutama pasukan Kopassus ya. Namun ramai di media sosial adanya mungkin bisa disebut miskomunikasi lah ya, antara Pak Sutioso selaku Purnawirawan TNI Komando Pasukan Khusus Baret Merah, Pak Hercules Rosario Marshall selaku Ketua Umum Organisasi Masyarakat Grip Jaya, dan Bapak Gatot Nurmantio, Purnawirawan Jenderal TNI. Jadi awalnya Pak Sutioso ini menyinggung ormas yang diketuai oleh Pak Hercules. Kemudian direspon oleh Ketua Umum Grip Jaya, Pak Hercules, dengan ucapan yang mungkin kurang baik ya bagi seorang purnawirawan TNI. Nah, nggak sampai di situ. Purnawirawan Jenderal TNI Gatot Nurmantio menyebutkan kalau Hercules ini adalah preman. Ya seperti di video opening tadi ya. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Lo semua pasti pernah dengar nama Hercules, bukan ya? Ini bukan pahlawan Yunani yang berotot dan doyan berantem sama monster itu. Tapi Hercules yang satu ini lebih nyata, lebih sangar, dan kisah hidupnya luar biasa keras. Bahkan belakangan namanya naik lagi gara-gara ucapannya yang dianggap menyinggung salah satu purnawirawan TNI. Nah, video kali ini gue mau bahas secara santai siapa sih Pak Hercules ini, dan penyebab berita yang lagi rame di media sosial tentang, bisa dibilang ini adalah kegaduhan antara Pak Hercules dan purnawirawan TNI ya. Tapi sebelumnya disclaimer guys, gua nggak ada berpihak atau menyudutkan pihak manapun. Dan gua bahas ini hasil gua riset dari beberapa sumber. Jadi ya kita bahas secara santai aja. Nah, nggak usah banyak omong lagi, langsung aja yuk kita bahas. Nah guys, nama lengkapnya Hercules Rosario Marshall. Beliau lahir di Timor Leste waktu masih bernama Timor Timur. Di masa mudanya, Hercules bukan siapa-siapa, tapi nasib membawanya ke Jakarta lewat jalur yang bisa dibilang nggak biasa ya. Jadi guys, pada tahun 70-80-an, Timor Timur itu lagi bergejolak. Konflik separatis dan operasi militer bikin banyak orang kehilangan keluarga. Hercules adalah salah satunya. Keluarganya jadi korban konflik dan dia pun direkrut dalam operasi militer oleh pihak Indonesia. Dari situlah awal mula koneksinya dengan militer Indonesia, terutama pasukan Kopassus. Waktu itu dia mengalami luka serius dalam operasi. Tangannya nyaris putus, tapi karena dianggap berjasa dan loyal, Hercules dibawa ke Jakarta untuk pengobatan. Nah, dari sinilah titik balik hidupnya dimulai. Di Jakarta, Hercules mulai dikenal sebagai anak buah yang tak resmi dari beberapa jenderal. Dia dikasih wewenang untuk urus keamanan kawasan, khususnya di Tanah Abang. Tapi bukan sekedar jaga-jaga biasa. Hercules dan kelompoknya ngejalanin apa yang disebut preman berizin lah ya.
Beliau urus parkir, jaga pasar, sampai masuk ke bisnis ilegal. Dari pungli, pengamanan toko, sampai urusan dunia malam. Bahkan sempat punya koneksi ke dunia politik juga. Dari preman pasar, dia berubah jadi penguasa wilayah. Orang mulai takut sama dia. Tapi semua itu nggak bertahan lama. Tahun 2000-an, kekuasaan Hercules mulai diganggu. Banyak kelompok baru bermunculan. Konflik internal juga makin panas. Beberapa tokoh militer yang dulu membackup dia mulai pensiun. Jadi pelan-pelan kekuasaan Hercules dikikis. Tapi yang pasti dia nggak tinggal diam. Dia pun bangun organisasi bernama GRIB Jaya, singkatan dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Memang di atas kertas sih organisasi kemasyarakatannya, tapi banyak yang bilang ini cuma bentuk baru dari jaringan lamanya. Nah, sekarang kita masuk ke konflik yang lagi rame. Akhir-akhir ini di media sosial lagi rame banget konflik ya. Mungkin ini bisa disebut miskomunikasi atau salah paham lah ya, antara Pak Sutioso selaku Purnawirawan TNI Komando Pasukan Khusus Barit Merah, Pak Hercules Rosario Marsal selaku Ketua Umum Organisasi Masyarakat GRIB Jaya, dan Bapak Gatot Nurmantio, Purnawirawan Jenderal TNI. Jadi awalnya tuh Pak Sutioso ini menyinggung ormas yang diketuai oleh Pak Hercules. Kemudian direspon oleh Ketua Umum GRIB Jaya, Pak Hercules, dengan ucapan ya mungkin kurang baik ya bagi seorang Purnawirawan TNI. Nah, nggak sampai di situ. Purnawirawan Jenderal TNI Gatot Nurmantio menyebutkan kalau Hercules ini adalah preman. Ya seperti pernyataannya dalam sebuah wawancara di salah satu televisi. Namun sebenarnya dari pihak Pak Hercules ini udah minta maaf. Bahkan beliau ini bilang sangat menghormati seorang Purnawirawan Komando Pasukan Khusus Bapak Sutioso. Namun konflik ini kembali memanas setelah pernyataan dari Pak Gatot Nurmantio selaku Purnawirawan Jenderal TNI yang menyebutkan kalau Hercules ini preman dalam sebuah wawancara di salah satu televisi. Dan sampai sekarang konflik ini belum ada titik temu yang bisa mendamaikan semua pihak. Nah, Pak Hercules emang bukan lagi penguasa Tanah Abang seperti dulu. Tapi dia masih punya basis massa, masih ditakuti, dan masih jadi pemain penting di balik layar. Konfliknya sama para jenderal ini bisa jadi bukan akhir, tapi awal dari drama baru. Ini bisa merembet ke politik, ke ormas lain, bahkan ke perebutan wilayah pengaruh. Yang jelas, nama Hercules udah lengket banget di dunia kekuasaan pinggiran Jakarta. Mau lo suka atau enggak, dia adalah bagian dari cerita gelapnya ibu kota. Dari anak Timur-Timur, korban perang, jadi preman raksasa di Jakarta. Dan sekarang bertarung jaga tahtanya sendiri. Itulah Hercules. Bukan dewa, tapi punya kuasa yang mungkin gak bisa dianggap remeh. Dan penutup, gue harap semoga konflik ini segera terselesaikan dengan baik, dengan kepala dingin, karena untuk membangun sebuah negara yang maju, menurut gue perlu antusiasme dari semua pihak. Dan mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.